Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di kantor hukum di Firmansyah telah kedatangan tamu yang namanya Mbak Nita. Dia berasal dari Surabaya terkait masalah pinjaman online. Yang menariknya ini, pinjaman online ini bukan untuk pribadinya dia sendiri, karena dia terjerat masalah cinta. Ini susahnya ini ya, pemirsa. Ini sangat seru menurut pandangan saya. Saya coba kita klarifikasikan langsung ke pihak Mbak Nitanya ini. Wajahnya paras, cantik, tapi masih terjerat dengan cinta. Saya coba ceritakan kita panggil Mbak atau Ibu ya, lebih akrabnya. Oh, panggil Mbak aja karena masih muda ya, masih usia 18 tahun gitu ya. Itu bagaimana sih Mbak Nita, kok bisa sampai terkait masalah pinjaman online ini? Hampir total yang kita amati ini kurang lebih hampir 60 juta lebih, sampai dikejar-kejar oleh pihak debt collector pinjaman online itu bagaimana ceritanya? Kok sampai segitu banyak itu? Jadi ceritanya awal pertama kali saya ketemunya itu, dia itu sebagai seorang paranormal. Jadi niatnya dia itu membantu saya, tapi juga memanfaatkan saya. Selang beberapa hari setelah dia membantu saya gitu, saya nggak mau menyebutkan masalah apa itu, yang jelas masalah pribadi. Lambat laun dia kok semakin meminjam uang, terus saya disuruh kayak kredit HP buat pribadinya sendiri gitu, tetapi dia tidak mau bayar gitu. Semakin lama kok dia mengarahkan ke pinjol gitu. Dari dulu memang saya nggak pernah mengenal apa itu arti pinjol gitu. Setelah saya kenal orang ini, semakin lama saya terjerat sama pinjol, dan semakin banyak semakin membengkak. Dan saya sendiri juga semakin hari saya itu keuangan saya di istilahnya apa? Keuangannya? Meminjam semakin berkurang lah. Semakin berkurang, dan saya sendiri juga banyak kebutuhan. Jadi untuk menutup semua ini itu tidak mungkin gitu. Jadi dia itu tidak ada tanggung jawabnya. Itu pinjam uang di pinjol, tapi untuk si idaman ya? Ya. Bener itu? Ya. Itu nama siapa? Mungkin inisial aja. Itu asli mana beliaunya? Asli Surabaya. Surabaya. Untuk statusnya beliau itu bagaimana? Apakah dia sudah keluarga, duda, buja atau bagaimana? Sudah berkeluarga. Loh, kok sampai inilah pemirsa. Seberapa tampannya sih dari yang inisial R ini sampai si Mbak Nita ini terbelenggu dengan cinta dan mengorbankan, tidak hanya mengorbankan masalah materi, semua pun dikorbankan. Terus sih rasa tanggung jawabnya kepada Nita setelah sampai informasinya kan sampai kan dikejar-kejar pinjol ya, dikejar-kejar pinjol dengan ancaman-ancaman itu ya. Bener itu? Ya. Itu ancamannya seperti apa ya? Yang dari pihak pinjol. Iya. Jadi kalau saya tidak mau membayar, dia biasanya mau menyebar data ke sosial media gitu. Yang intinya semua kerabat dekat saya, di kerjaan saya, semua itu pasti didatangi mereka dan diancam-ancam gitu. Gitu ya. Terus untuk harapan Mbak Nita sendiri dengan adanya masalah pinjol ini itu bagaimana itu? Kok sampai ada beberapa aplikasi itu yang kita lihat dari data yang diberikan oleh Mbak Nita itu kurang lebih hampir 14 ya, 14 aplikasi. Itu per aplikasi itu berapa nilainya? Per aplikasi itu ada yang satu aplikasi itu ada yang 3 aplikasi. Itu satu nominalnya ada yang 5 juta. Satu aplikasi ada 2 pinjaman nominalnya 4 juta. Yang lainnya itu ada yang
Iya. Selain pinjaman online, ini ya, informasinya si Mbak Rita waktu curhat ke saya itu ya, itu selain pinjaman online tuh ada uang pribadi Iya, yang memang dipinjamkan. ada uang pribadi yang dia pinjam dan sampai sekarang belum dijual. Itu total nilainya berapa? Kurang lebih hampir 60 juta. Tapi lain dengan pinjaman online ini ya, Beda. kalau dikalkulasikan itu ada berapa nilainya? Nilainya ya kurang lebih hampir 100. 100 juta ya? Dan saya menabung itu mulai dari awal saya kerja buat anak-anak saya. Tapi memang itu kebodohan saya, terlalu percaya sama laki-laki. Jadi akhirnya hidup saya sampai hidup ini berantakan. Dan saya menyesal sih memang. Jadi buat semua perempuan ini pesan saya saja, jangan terlalu percaya sama laki-laki, karena belum tentu laki-laki itu 100% menolong kita. Kalau laki-laki yang baik tidak menjerumuskan kita pada masalah seperti itu, tapi membantu dan mengayomi. Nah, ingat kata-katanya Mbak Rita ini, jangan mudah terpercaya dengan laki-laki. Kan tidak semua laki-laki kan begitu. Ya. Tadi ya. Nah, terus harapan Mbak Rita ini bagaimana sih? Harapannya itu sekarang ini, apakah Mbak Rita ini masih berhubungan sama dia atau bagaimana? Tidak ada. Saya Sejak kapan itu? sudah hampir 1 minggu ini saya tidak hubungan sama dia, sudah lost kontak, dan itu juga berkat bantuan teman saya yang membantu saya. Jadi di satu posisi banyak orang yang sayang sama saya, mendukung supaya saya bebas dari laki-laki ini. Begitu ya. Supaya saya lebih fokus sama keluarga dan pekerjaan saya. Karena buat apa kita cenderung sama satu laki-laki yang tidak menguntungkan, malah menghancurkan kehidupan kita. Itu sekarang ini kalau nasi sudah menjadi bubur, no, ibaratnya dimakan tuh rasanya nggak enak ya, enak gitu ya. Oh iya, satu lagi Mbak Nita. Mbak Nita kan pernah si sama yang inisial R ini kan bilangnya, ayo kita putus, iya kan? Tapi beliaunya nggak mau dan sempat mengancam melalui media sosial. Iya. Benar itu? Iya. Saya coba diceritakan ancamannya itu apa? Jadi dia itu mengancam kalau anak saya itu pasti celaka gitu. Jadi dia itu seolah-olah menakuti saya di bidang seperti kayak koi gitu. Di depan rumah ada ular, ada ini gitu. Jadi yang nanti anak saya itu sakit. Setelah 3 hari saya sampai nangis darah gitu. Begitu ya. Dan itu membuat saya takut gitu, karena saya sendiri kan tidak ada pendamping. Jadi saya merasa ketakutan, setiap hari itu merasa ketakutan gitu. Didoktrin seperti itu, ditakut-takuti anak saya gitu. Dan saya sendiri juga lama-lama kan kasihan gitu. Bagaimanapun juga saya seorang ibu, jadi kasihan. Saya lebih memilih anak saya daripada orang itu. Oke. Dan termasuk sampai ini datang yang kedua kalinya ya. Kemarin tuh masalah pinjol kita bantu, kita viralkan kasusnya pada tanggal 19 ya, kemarin hari Selasa ya, kalau nggak salah ya. Kita viralkan kasusnya dan beberapa DC pinjol kita telepon, kita tantang beliaunya jangan macam-macam dengan klien saya. Akhirnya alhamdulillah sekarang ini tidak ada tekanan maupun teror-teror buat Mbak Nitanya sendiri. Benar Mbak Nita ya? Alhamdulillah lah, dengan kita bantu. Dan hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 dia datang ke sini. Dia menceritakan ternyata uang itu, uang pinjol maupun uang yang dipinjam oleh yang inisial R itu ternyata itu kalau diceritakan ini ya kasihan Mbak, untuk si R. Si R ini sebenarnya statusnya tuh kerjanya di mana ya?
nggak usah disebutkan namanya lah. Wilayah mana? Wilayahnya sih di Surabaya. Oh, Surabaya. Di daerahnya aja. Daerahnya sekitar daerah kota kok. Nggak jauh dari sini pokoknya. Terus harapan sama R ini uang kepingin dikembalikan. Gimana? Kalau uang dikembalikan kayaknya sepertinya kalau dia ada itikat baik dari dulu pasti sudah dikembalikan. Nah, sisi coba-coba ini ada cerita yang menarik lagi. Statusnya si R kan berstatus keluarga. Terus dari istrinya R itu ketika berhubungan atau sampai berjalan dengan R itu tahu ya? Kalau dulu tahu, kalau sekarang saya kurang paham. Pernah berhadapan ya? Pernah. Oh gitu. Karena sempat berantem sama saya. Oke. Nah inilah kisah nyata yang dialami oleh Nita ini sangat pilu dan menyedihkan sekali. Gara-gara pinjaman online pinjol, uang tersebut bukan digunakan untuk pribadinya sendiri, tapi untuk laki-laki yang dicintai. Padahal Nita sendiri ini kan juga mempunyai 2 anak. Satunya alhamdulillah anaknya tuh berstatus kuliah dan yang ada di Surabaya dan bersemester berapa? Semester berapa lagi? Semester 5 ya. Yang kecil itu masih SD ya. Ini buat para wanita, jangan sampai terjerumus cinta terjadi yang seperti di Mbak Nita ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dialami Mbak Nita ini, semua ini cobaan, ujian. Semoga kedepannya ini Mbak Nita ini mendapatkan jodoh yang baik, gitu ya. Ya udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan fakta hukum yang bicara.